Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita sama-sama dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan menghadiri acara MPLS dengan bahagia. Semoga kebahagiaan, keselamatan, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Perkenankan, saya Hilwan Afal Muyasyar dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, Angkatan 2022, untuk menemani hadirin sekalian selama acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, hari keempat. Gimana nih kabarnya? Masih semangat nggak? Walaupun MPLS tahun ini masih belum bisa ketemu secara offline, tapi tetap harus semangat karena yakin MPLS tetap akan seru gitu. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Selamat menyaksikan. Dan kami dari podcast MPLS berbincang-bincang menyenangkan. Para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang kami banggakan, untuk memulai acara pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk mengetahui dampak dan juga cara pencegahan perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying, karena sebagaimana kita ketahui pula, bullying kerap kali terjadi di lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh Bapak Edi SPD mengenai pencegahan perundungan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada siswa-siswa yang sudah diterima di SMA 8 Yogyakarta. Kalian bisa diterima di SMA 8, berarti kalian termasuk siswa yang unggul. Karena kalian siswa yang unggul, kami dari SMA 8 berharap kalian di SMA 8 dapat mengembangkan kemampuan kalian yang kalian miliki, sehingga kemampuan kalian bisa dioptimalkan di SMA 8, sehingga kalian kedepannya bisa sukses menempuh pendidikan yang selanjutnya. Dan kalian bisa mengikuti jejak kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus, yang mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan di antara kakak-kakak kelas kalian banyak yang menjadi pejabat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu di hadapan anak-anak semua. Yang pertama, nama saya Edi Supriyanto. Saya di SMA 8 mengampu bimbingan dan konseling, di mana di SMA 8 bimbingan konseling ada 5 personil. 5 personil itu yang 2 ibu-ibu dan yang 3 bapak-bapak, dan semuanya milenial, siap untuk menerima konsultasi kalian. Kalau kalian memiliki masalah, baik itu berhubungan dengan pembelajaran, baik itu berhubungan dengan studi, berhubungan dengan masalah pribadi, silahkan datang ke bimbingan SMA 8 Yogyakarta. Apalagi sekarang ini masa pembelajaran jarak jauh yang ada beberapa kendala. Seandainya dalam pembelajaran jarak jauh ada kendala, silahkan menghubungi BK untuk diselesaikan masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut, sehingga kalian di SMA 8 dapat belajar dengan baik dan optimal. Terima kasih. Dalam sesi saat ini kami akan memberikan makalah berupa pencegahan perundungan di SMA 8 Yogyakarta. Tentu saja di semua sekolah kasus-kasus yang seperti ini bisa terjadi. Hanya permasalahannya di setiap sekolah tingkat kekerasannya berbeda-beda. Itu tergantung dari dinamika
yang ada di sekolah masing-masing. Kalian harus percaya bahwa di SMA 8 hal itu tidak akan terjadi. Perlu kami jelaskan bahwa kita yang ada di SMA 8 itu tentu saja semua mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan perundungan. Baik itu siswa dengan siswa, baik itu siswa dengan guru, baik itu guru oleh siswa dan sebagainya. Jadi kita yang ada di lingkungan sekolah semua bisa menjadi korban dan semua juga kemungkinan bisa menjadi pelaku. Ini terjadi dari banyak faktor. Sebelumnya kami jelaskan dulu, yang dimaksud perundungan adalah perilaku kekerasan, baik itu secara verbal, fisik, maupun lewat media sosial dari satu orang atau lebih orang, dan dilakukan kepada mereka yang dianggap lemah. Kemudian perundungan itu bisa terjadi hanya bersifat verbal, hanya bersifat fisik, hanya bersifat media sosial, tetapi bisa juga perundungan itu bersifat gabungan. Artinya begini, bisa juga awalnya melalui ucapan-ucapan verbal, merendahkan, menghina, dan sebagainya. Kemudian bisa juga diikuti dengan kekerasan fisik. Kemudian bisa juga sudah kekerasan fisik dilanjutkan lagi dengan kekerasan lewat media sosial. Sehingga kekerasan dari tiga aspek itu bisa menjadi gabungan, bisa fisik dengan verbal, fisik dengan media sosial dan sebagainya. Semua orang itu tetap ingin menjadi siswa yang baik, ingin tetap berhasil dalam pendidikannya. Tetapi karena faktor lingkungan, karena faktor yang lain, faktor pertemanan, sehingga siswa bisa menjadi orang yang melakukan perundungan. Kenapa siswa melakukan perundungan? Ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, barangkali siswa yang melakukan perundungan itu secara energi mereka punya kelebihan energi. Mereka punya kelebihan energi, tetapi cara menyalurkan energinya dengan cara yang tidak benar, dengan melakukan perundungan terhadap siswa yang lain. Kemudian bisa juga siswa itu di SMA 8 atau di SMA yang lain ingin memperlihatkan jati dirinya, ingin memperlihatkan aku ki sopo begitu, sehingga ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan popularitas. Kalau yang lain bisa mendapatkan pengakuan dengan cara belajar yang baik, dengan berprestasi, dengan pinter bahasa Inggris, dengan olimpiade dan sebagainya. Tetapi ada juga mereka yang mencari popularitasnya, mencari pengakuannya lewat kepingin dilihat dia sebagai jago, sehingga ada kemungkinan yang seperti ini akan melakukan perundungan. Kemudian bisa juga mereka melakukan perundungan itu untuk mendapatkan kepuasan. Kalau mereka bisa merundung orang lain, siswa yang lain, mereka puas, mereka bangga, mereka punya seolah-olah menjadi menang begitu. Tetapi bisa juga karena mereka sebetulnya orangnya baik. Namun kalau dia sudah secara emosi tersinggung, mereka tidak bisa menguasai emosinya, sehingga mereka mungkin dengan cepat membuat kata-kata yang jelek, mungkin dengan fisik dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mereka yang suka merundung, mereka yang melakukan perundungan, itu sekolah mau apa? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau itu terjadi, sebetulnya begini, tugas sekolah itu untuk siswa yang tidak punya masalah itu dioptimalkan potensinya. Mereka yang punya potensi melakukan perundungan, itulah tugas sekolah untuk membetulkan
untuk memberitahukan bahwa itu hal yang tidak baik, itu perlu dibetulkan, perlu diluruskan. Dan sekolah tentu saja dalam membuat memberikan penyelesaian terhadap siswa yang suka melakukan perundungan, terutama dengan cara persuasif, tidak langsung serta-merta harus menggunakan aturan yang ada di sekolah. Dan aturan itu hanya akan diberikan seandainya dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara yang baik, itu tidak membuat yang bersangkutan menghentikan perbuatannya. Anak yang mendapatkan perundungan secara terus-menerus di sekolah atau bahkan di rumah, dan itu tidak diselesaikan dengan cepat diselesaikan, itu dalam jangka panjang atau dalam jangka dekat itu akan menimbulkan permasalahan di sekolah. Yang pertama, siswa bisa malas masuk ke sekolah. Siswa dari rumah mau datang ke sekolah sudah aras-arasan, mau bangun sudah kayaknya capek, jadi malas berangkat ke sekolah. Nanti sudah sampai di sekolah merasa tidak nyaman. Jadi begitu ingat temannya yang melakukan perundungan, justru atau bahkan yang melakukan perundungan itu di kelas itu melihat temannya yang melakukan perundungan, itu sudah membuat dia cemas. Kemudian bisa juga kalau kalian atau siapapun yang mendapatkan perundungan kemudian tidak segera menyelesaikan, bisa terjadi prestasi akademiknya akan turun. Bahkan yang lebih jauh, bisa juga karena tidak kerasan, karena tidak nyaman, sehingga pengen keluar dari SMA 8 Yogyakarta. Yang inilah yang tidak ingin yang tidak sekolah inginkan terjadi pada semua siswa yang ada di SMA 8. Sekolah menginginkan mereka yang sudah di SMA 8 nanti bisa lulus dengan baik dan seterusnya. Setiap orang, setiap siswa tentu tidak ada yang menginginkan mendapatkan perundungan selama di SMA 8. Mereka maunya selama di SMA 8 itu suasana baik-baik saja. Namun begitu, agar kalian semuanya tidak mendapatkan perundungan, ada beberapa yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kalian agar tidak mendapatkan perundungan, dengan siapapun kalian harus baik. Kalau kalian sudah baik dengan siapapun, saya kira tidak mungkin akan ada teman kalian yang melakukan perundungan. Kemudian selain kalian berbuat baik dengan temannya, kalian di SMA 8 juga berusaha untuk mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Dengan teman sebanyak-banyaknya, kalian akan mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Kalian bisa bertukar pikiran dengan teman yang sebanyak-banyaknya itu. Kemudian seandainya kalian terpaksa mendapatkan perundungan, kalian harus tetap bersikap tenang. Jangan tunjukkan bahwa kalian itu sebagai orang yang penakut. Kalian harus percaya diri. Dengan kalian itu orangnya tenang, percaya diri, tidak memperlihatkan bahwa kalian itu seorang yang penakut, maka kalian bisa terhindar dari perundungan oleh orang lain. Kemudian bisa juga, jadi begini, kalian di SMA 8 itu sebagai salah satu titik untuk cita-cita kalian nanti ke depan. Dalam menyelesaikan titik yang ada di SMA 8, tentu saja itu akan ada hambatan, ada kesulitan, ada tantangan yang harus kalian selesaikan. Kalian harus melihat bahwa permasalahan yang kalian hadapi ini adalah tantangan dari kalian
untuk kalian bisa menyelesaikan sehingga kalian nanti kedepannya sukses. Kalau kalian kalah dengan permasalahan, kalian juga nanti akan tidak sukses, kalian akan terpuruk. Itu. Kemudian seandainya kalian mendapatkan perundungan, kalian jangan takut berbicara dengan orang tua kalian. Kalian jangan takut berbicara dengan sekolah. Sekalipun kalian diancam oleh yang melakukan perundungan, kalau kalian lapor ke orang tua, kalau kalian lapor ke sekolah, kalian nanti akan saya rundung lagi misalnya begitu. Kalian jangan takut. Karena begitu kalian takut untuk menceritakan ke orang tua, begitu kalian takut untuk menceritakan ke sekolah, justru kalian itu akan menjadi langganan perundungan. Setiap anak itu punya potensi untuk mendapatkan perundungan. Bahkan kita yang merasa baik-baik saja, merasa tidak punya masalah, tetap masih bisa mendapatkan perundungan. Bahkan terjadi siswa yang tidak punya kesalahan apapun itu mendapatkan perundungan karena dianggap tidak sopan, karena dianggap tidak menghargai kakak tingkat misalnya. Dan ini biasanya terjadi pada sekolah yang di sana ada senioritas, di mana kalau sekolah itu berlaku sistem senioritas, mereka yang junior harus hormat. Kalian beruntung bahwa di SMA 8 hal itu tidak terjadi. Itu. Kemudian mereka yang rentan mendapatkan perundungan itu biasanya mereka yang temannya tidak banyak, senang menyendiri, pendiam, itu biasanya lebih rentan mendapatkan perundungan. Atau bisa terjadi juga siswa yang rentan mendapatkan perundungan adalah mereka yang secara fisik berbeda. Misalnya orangnya kerempeng, orangnya kecil, atau bahkan orangnya gede sekalian, gendut. Jadi sehingga dengan tubuh yang tambun kadang-kadang juga bisa terjadi mendapatkan perundungan. Atau bisa terjadi juga mereka yang berasal dari ekonomi yang pas-pasan. Mungkin karena pakaiannya, mungkin karena sepatunya, sehingga mendapatkan perundungan secara verbal. Bisa juga karena orang tuanya terlalu kaya. Kalau orang tuanya terlalu kaya, mungkin mereka dianggap sombong, dianggap pamer, sehingga mereka mendapatkan perundungan. Sehingga dari potensi bakal mendapatkan perundungan, kita harus menyesuaikan bagaimana supaya kita di sekolah tidak mendapatkan perundungan. Tentu saja sekolah yang baik, sekolah yang kondusif itu tidak akan pernah di dalamnya, di lingkungannya terjadi perundungan. Bagaimana peran sekolah supaya dapat mencegah perundungan? Yang pertama, buatlah sekolah itu dalam suasana kondusif. Buatlah sekolah itu dalam suasana akademis. Maksudnya begini, sekolah dalam suasana akademis itu bahwa pada saat pembelajaran siswa belajar tekun di kelas dengan dinamikanya di kelas. Ada yang belajar di laboratorium, ada yang belajar di perpustakaan, mungkin ada yang observasi di lingkungan sekolah. Dan tidak ada
pada saat jam pembelajaran misalnya ada yang keluar main sepak bola, ada yang kelasnya ribet dan sebagainya. Kemudian peran sekolah dalam mencegah perundungan. Tentu saja sekolah harus ada pembelajaran. Itu harus belajar, harus berjalan dengan efektif. Dengan efektif itu maksudnya bahwa pada saat pembelajaran, guru ya harus ada di kelas. Tidak ada pada saat pembelajaran, guru yang seharusnya di kelas, malah mungkin di ruang guru, atau malah mungkin di perpustakaan. Kelasnya dibiarkan saja. Kemudian usahakan di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar itu dengan suasana interaktif, diskusi, belajar kelompok dan sebagainya, sehingga setiap siswa itu berinteraksi dengan siswa yang lain. Sehingga dengan diskusi tidak ada siswa yang merasa tidak pernah ngomong. Sehingga tidak ada siswa yang merasa didiamkan saja, sehingga mereka punya rasa, punya kebersamaan untuk teman-temannya yang lain. Kemudian perlu di sekolah itu antara siswa dengan guru, antara siswa dengan petugas yang lain, misalnya dengan kantor, siswa dengan siswa dan sebagainya, itu ditimbulkan rasa saling menghormati. Karena tanpa rasa saling penghormatan, tanpa penghargaan, maka kondusivitas tidak akan terjaga. Siswa maupun guru itu sama-sama ingin dihargai. Siswa ingin dihargai oleh guru, begitu juga guru ingin dihargai oleh siswa. Sehingga kalau siswa dan guru saling menghargai, maka suasana sekolah akan semakin kondusif. Kemudian bisa juga untuk supaya siswa bisa berkegiatan bersama, kita buat event bersama, kepanitiaan bersama dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, SMA 8 sebagai sekolah unggulan itu pastinya penghargaan itu lebih ditekankan pada prestasi siswa. Jadi karena SMA 8 termasuk siswa unggulan, maka penghargaan tertinggi diberikan kepada siapapun yang memiliki prestasi, bukan karena yang lain. Jadi begini, di dalam masa pandemi, pada saat kita tidak bertemu langsung secara fisik dengan teman-teman, dengan orang lain, dimungkinkan terjadi perundungan itu lewat media sosial. Sebetulnya kalau perundungan itu lewat media sosial, kita sudah ada undang-undang ITE. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau kalian mendapatkan perundungan di media sosial. Yang pertama, tetap kalau kalian merasa terganggu, harus lapor, harus bicara. Kalau itu teman sekolah, kalian bisa bicara dengan teman sekolah. Kalau itu teman kelompok, kalian bisa juga berbicara dengan kelompok. Atau bahkan kalau perlu, karena sekarang ini ada undang-undang ITE, laporkan ke polisi. Mereka nanti yang akan menyelesaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalian di SMA 8 itu tujuannya supaya kalian besok ke depan memiliki masa depan yang baik. Tentu saja di lingkungan manapun, baik itu di rumah, di pembelajaran,
pasti akan ada kesulitan, pasti akan ada hambatan, pasti akan ada tantangan. Justru bagaimana hambatan, tantangan, kesulitan nanti yang kalian dapat di SMA 8 itu meneguhkan kalian. Dengan kesulitan ini saya harus bisa menyelesaikan. Dengan kesulitan ini usahakan dipakai sebagai cambuk untuk kalian menjadi orang yang kuat. Karena kalau kalian kalah dengan kesulitan, kalian tidak menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, kalian akan menjadi orang lemah. Tetapi kalau kalian itu bisa menyelesaikan permasalahan kalian, bisa menyelesaikan kesulitan yang ada di depan kalian, kalian menjadi orang-orang yang kuat. Dan orang-orang kuat itulah yang nanti di dalam masyarakat akan bisa berkiprah. Kalau kalian bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemungkinan kalian nanti terjun di masyarakat juga akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di SMA 8, di sekolah unggulan, sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang kami banggakan, demikianlah pemaparan materi mengenai cara pencegahan perundungan oleh Bapak Edi SPD. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang santun dalam berperilaku. Selamat menyaksikan rangkaian selanjutnya.